Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Senang rasanya saya Ade Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karibosi. Pemirsa, kita ketahui sekarang untuk manajemen PSM itu sudah berganti nahkoda, maksudnya dalam manajemennya ini ada refreshing. Artinya manajemen baru di klub kebanggaan kita di PSM Makassar. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan media officer PSM Makassar dan juga kita akan bertanya-tanya seputar bagaimana tanggapannya terkait dengan orang-orang yang baru ini di manajemen PSM, dan juga kita sudah terhubung bersama dengan ada Bung Sulaiman Abdul Karim, media officer PSM Makassar. Apa kabar, Kang Sule? Alhamdulillah baik-baik. Terima kasih, Bung Ade. Ya. Kemudian kita juga sudah terhubung bersama dengan Bung Hasim Altaf, ya, selaku pengamat olahraga. Apa kabar, Bung Hasim? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat Dan tetap semangat demi PSM. Betul sekali. Mungkin pertama saya ke Kang Sule dulu deh. Kang Sule, ini kalau dilihat dari manajemen baru PSM, penilaiannya seperti apa sih kalau misalnya dari tanggapan Kang Sule sendiri selaku media officer PSM Makassar? Ya, terima kasih Bung Ade dan selamat siang menjelang sore penonton setia Selebes TV. Alhamdulillah sekitar 2 hari yang lalu PT Persaudaraan Sepak Bola Makassar, PSM Makassar itu telah melaksanakan rapat umum pemegang saham RUPS. Jadi rentetannya sebelum dilaksanakan RUPS itu terlebih dahulu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sudah menyampaikan informasi RUPS tersebut dan mengundang para pemegang saham. Undangannya disebarkan melalui media massa. Kemudian tanggal 27 kemarin diselenggarakan di Menara Boswa, Makassar. Ada perwakilan pemegang saham yang datang, kemudian ada komisaris, kemudian dan ada juga beberapa dewan direksi. Intinya adalah hasil dari RUPS tersebut ada beberapa poin penting. Poin pentingnya yaitu pertama, menerima pengunduran diri dari beberapa anggota dewan komisaris, yaitu komisaris utama dan komisaris. Kemudian juga menerima pengunduran diri beberapa anggota direksi, dan kemudian mengangkat atau menunjuk beberapa anggota dewan komisaris dan dewan direksi. Yang kemarin cukup mengemuka di publik, terutama menjadi pemberitaan utama media-media massa di Makassar, yaitu tentang kembali dipercayanya Bapak Munafri Arifudin, kita akrabnya panggilnya Pak Api, sebagai direktur utama atau CEO dari PT PSM Makassar, PT Persaudaraan Sepak Bola Makassar, yang mana biasanya lazimnya dalam setiap 5 tahun sekali posisi CEO atau direktur utama itu biasanya berganti. Tapi kemarin Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sepakat meminta kesediaan Bapak Munafri Arifudin, Pak Api, untuk kembali menjabat posisi strategis tersebut. Dan alhamdulillah Pak Api kembali menerima, siap mengemban amanah sebagai direktur utama atau CEO PSM Makassar. Kira-kira itu mungkin yang jadi opening dari saya. Baik, terima kasih Kak Sule. Saya ke Bung Hasim. Bung Hasim, ini kalau dilihat dari manajemen baru, selain dari Pak Api ya, kalau Pak Api kan memang kembali dipercaya nih untuk menjalankan amanah di klub kebanggaan kita PSM Makassar. Tapi untuk komisaris yang lain kan ini ada pergantian. Nah, kalau misalnya dari Bung Hasim sendiri melihat pergantian tersebut seperti apa ini? Ya, yang namanya manajemen itu kan pembenahan di setiap sesuatu yang dikelola. Tapi kan kita sebagai melihat itu seperti apapun, yang utama adalah
mengerjakan tugas dengan sebaiknya. Yang kedua, tentu yang harus dipikirkan adalah bagaimana tidak terjadi lagi seperti yang dialami kemarin-kemarin para pemain, keterlambatan ya terkait dengan gaji pemain misalkan ya, itu yang perlu diantisipasi sehingga ke depan terlihat bahwa ini PSM kan klub yang sudah lama. Iya. Sudah lama ini artinya berarti kan kita harus lebih matang lagi untuk bagaimana memperbaiki manajemen. Ya kita juga dari luar tentu kan memahami mungkin ada kendala sehingga terjadi seperti itu. Tapi kedepannya hal-hal yang membuat seperti itu yang namanya profesional, ya harus kita tunjukkan profesional seperti itu. Itu harapan saya sebagai pengamat sehingga tidak ada lagi gangguan, pengaruh terhadap pemain itu sendiri sehingga pemain betul-betul bisa bermain lebih fokus. Nah, tanggung jawabnya bisa dilaksanakan sebaik mungkin. Termasuk juga pelatih. Nah, ketika ini semua sudah terjadi dengan baik, manajemen mengakomodir semua hak dan kewajiban, kalau itu sudah dilakukan semuanya, saya rasa PSM ini akan menjadi salah satu contoh klub yang terbaik di Indonesia. Kalau itu sudah dilaksanakan dengan baik dan memahami masing-masing tugas dan tanggung jawabnya. Mungkin itu pandangan saya, Pak. Manajemen seperti apapun, kalau dia sudah melaksanakan itu, saya rasa klub itu akan memperlihatkan tentu dari segi apa kekompakan, kemudian yang kedua tanggung jawab dia bisa perlihatkan seperti itu. Ya itu mungkin harapan dari saya, Pak, terkait dengan manajemen seperti apapun. Yang penting itu kalau yang namanya profesional, hak dan kewajiban itu harus betul-betul diperhatikan. Makasih, Bung. Baik, terima kasih Bung Hasim. Kita kembali ke Bung Sule. Bung Sule, ini kalau dilihat dari sistem yang ada di manajemen PSM Makassar, kira-kira apa yang menjadi masalah yang paling urgent saat ini yang harus dibenahi oleh manajemen baru PSM? Oke, saya sekaligus merespon pernyataan dari Bung Hasim bahwa kita berbicara soal hak dan kewajiban, dan tadi Ade tanyakan bahwa kira-kira melihat kondisi sekarang apa yang harus segera dilakukan oleh manajemen. Jadi begini, dalam 1 atau 2 tahun terakhir ini ya memang kita menghadapi situasi yang global. Jadi kita tahu bahwa kita diserang oleh wabah pandemi COVID-19. Dan ini tidak hanya berimbas ke sektor kesehatan saja, tapi juga berimbas ke sektor ekonomi, sosial, budaya, keamanan, bahkan sampai imbasnya menghantam industri olahraga, termasuk sepak bola, terutama sepak bola. Nah, ketika ini terjadi, kita sama sekali tidak punya persiapan, kita sama sekali tidak bisa memprediksi, kita sama sekali tidak menduga bahwa ini akan terjadi, kemudian akan ikut menghantam industri sepak bola. Sehingga terjadilah hal-hal yang seperti tadi disampaikan oleh Bung Hasim, bahwa ada keterlambatan hak, ada keterlambatan kewajiban yang harus dilakukan oleh manajemen PSM Makassar. Dan tentunya kita tahu juga bahwa ini tidak hanya terjadi kepada PSM Makassar. Betul bahwa memang telah terjadi keterlambatan, telah terjadi bahwa ada hak-hak yang tertunggak. Memang ya kita memang tidak boleh melakukan pembenaran. Alasan apapun memang tidak dibenarkan. Tapi memang begitulah kondisinya. Bahkan ini tidak hanya dialami oleh PSM Makassar saja. Kalau publik sepak bola atau masyarakat mau tahu, sebenarnya bukan hanya PSM saja yang mengalami hal seperti itu. Semuanya mengalami, bahkan yang sampai berimplikasi atau berdampak ke FIFA itu bukan hanya PSM, tapi kebetulan saja PSM yang mungkin lebih masif diberitakan. Jadi ke depannya ya memang tugas besar atau PR besar dari manajemen sekarang adalah berusaha bangkit dari situasi pandemi COVID-19 ini. Kita kemudian akan konsentrasi, kita berpikir bersama-sama kira-kira ke depannya bagaimana menghadapi membangkitkan industri sepak bola kita di tengah
pandemi COVID yang masih belum ada tanda-tanda kapan akan berakhirnya.